Pemerintahan Prabowo Gibran akan gunakan susu ikan sebagai alternatif kurangnya stok susu sapi dalam program makan bergizi gratis. Susu ikan dianggap memiliki kandungan nutrisi yang tak kalah dengan susu sapi. Bahkan dinarasikan segelas susu ikan nilainya setara dengan 2 gelas susu sapi. Tentunya terkait hal ini saya akan berbincang dengan pakar ilmu dan teknologi susu Institut Pertanian Bogor, Epi Taufik. Halo, selamat siang Pak Epi, apa kabar Pak Epi? Selamat siang Mas Iqbal, kabar baik. Baik. Terima kasih. Baik Pak Epi, langsung saja ini Pak Epi, tadi kita juga sudah sama-sama mendengar soal apa yang dikatakan oleh Menteri KKP terkait dengan susu ikan. Dan di situ disebutkan memang susu ikan mengandung segala macam begitu bahan yang tentunya baik buat kesehatan kita. Nah, sebelum berbicara soal kandungan susu ikan, dari segi saintifik sendiri, dari segi keilmuan, sebenarnya susu itu seperti apa? Apakah susu ikan ini bisa dikatakan ataupun disebut sebagai susu ikan? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Nah, Mas Iqbal sendiri CNN menulis susunya pakai quote and quote kan ya. Iya. Jadi pertama saya kira harus klarifikasi berbasiskan ilmiah standar. Di Indonesia itu kan ada SNI ya, ada SNI susu segar misalnya. Itu nomor 3141 2011. Kemudian juga peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2023. Itu ada tentang kategori pangan. Jadi susu oleh standar internasional juga disebutkan intinya dia adalah sekresi ya, cairan yang keluar dari kelenjar susu atau disebut glandula mamai, atau makanya disebut mamai, sama dengan ibu, sama dengan seorang perempuan. Itu yang disebut susu. Jadi harus ada keluar dari kelenjar susu hewan mamalia. Saya sendiri begitu mendengar susu ikan ini, saya kira ini susu dari ikan paus atau ikan lumba-lumba. Karena ikan paus dan lumba-lumba itu mamalia. Kalau itu nggak masalah, betul itu susu. Nah, tapi ternyata setelah saya dalami, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah mengekstrak dan menghidrolisis daging ikan menjadi hidrolisat, menjadi bubuk dari protein ikan, begitu. Jadi susu di sini mungkin istilah saja. Jadi tapi ini harus benar karena di Indonesia ini untuk mengkategori pangan dan sebagainya ada standar, ada peraturan yang dikeluarkan oleh Badan POM, juga oleh SNI. Makanya kalau kita searching misalnya di luar negeri, fish milk itu pasti tidak ada ya. Karena susu itu, nah ini kan ada gambar sapi juga, keluar dari kelenjar susu, kelenjar mamai. Makanya ibu itu disebut mamah kan. Nah itu jadi ini bentuknya bubuk ekstraksi. Sama misalnya jahe dibubuhkan, kemudian supaya kita mudah bikin wedang jahe ya. Nah ini istilah ya gitu Pak. Jadi secara saintifik kurang tepat memang disebut susu gitu. Kalau disebut sari ikan, ekstrak hidrolisat ikan is okay gitu. Lalu tanggapan Pak Epi sendiri bagaimana nih kalau pemerintah sendiri sudah mengatakan ini sebagai susu ikan dalam tanda kutip walaupun mereka tidak menyebut sebagai tanda kutip. Nah, apalagi kalau kita tahu bersama ini Pak Epi bahwa beberapa waktu lalu kalau saya tidak salah tahun 2018 sempat ada istilah juga ini kental manis yang akhirnya kata-kata susunya itu dihilangkan karena tidak sesuai begitu ya. Nah, ini bagaimana Pak dengan susu ikan ini sendiri? Responnya Pak? Baik. Ya. Pertama kental manis biar supaya nyambung ya. Kental manis itu tadi saya sebutkan ada peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2023. Di situ kategori pertama adalah produk yang berasal dari susu atau turunan susu. Nah, di situ diterangkan susu kental manis, creamer itu ada definisinya. Gitu. Jadi itu mungkin teman-teman bisa melihat ya. Jadi ada memang creamer itu dari lemak nabati. Nah, ada susu kental manis yang memang dari susu. Nah, susu ikan ini tadi kembali belum ada peraturannya bahwa ini susu. Itu hanya sebutan katakanlah pasar ya, sama dengan santan. Orang bule nggak punya kelapa, maka nyebut santan apa? Karena mirip susu. Coconut milk kan gitu. Nah, tapi coconut milk kan bukan susu kelapa, tapi santan. Nah, kalau mengenai ini program makan bergizi gratis, saya tidak pernah mendengar. Ya, karena pertama saya sendiri bagian dari tim ahli percepatan produksi daging susu telur di Kementerian Pertanian. Ya, saya juga membantu Bapak Kepala Badan Gizi Nasional dan Pak Kepala Badan Gizi kemarin Pak Dadan sudah menyatakan kan bahwa belum ada itu
pernyataan resmi akan menggantikan susu sapi atau susu asal ternak dengan susu ikan. Bahwa kemudian Pak Menteri KKP ya menyebut itu, saya kira itu kan hak beliau. Saya sendiri tidak menghalangi inovasi apapun. Cuma kan harus diletakkan terminologinya yang tepat karena ada aturan tentang pangan ini di Indonesia kan. Bahkan untuk pelabelan itu Pak Iqbal, untuk pelabelan itu dalam pangan itu ya itu ada aturan Badan POM tentang label dan iklan pangan. Jadi itu harus dipenuhi. Gitu. Kalau ini misalnya komersial. Bahwa masalah gizi dan sebagainya ya itu debatable ya, tapi yang jelas yang sampai sekarang saya belum dengar pernyataan resmi ya bahwa pemerintah akan menggantikan susu sapi, kambing ya, susu ternak dengan susu ikan ini belum ada. Belum ada setahu saya. Walaupun disebutkan bahwa walaupun sebelumnya juga disebutkan bahwa untuk penyediaan stok susu sapi ini kurang sehingga digantikan dengan susu ikan ini, Pak. Bagaimana ini, Pak? Ya, saya tidak tahu yang menyatakan siapa ya, itu. Dan itu bukan pernyataan resmi dari pemerintah. Silahkan aja cek. Apalagi Pak Kepala Badan Gizi kan sudah menyampaikan kemarin ya di media massa tidak ada itu. Tapi sebagai istilah dagang dan sebagainya, kami persilahkan. Makanya, nah yang dikenakan ada susu dari kedelai, susu dari almond, itu sudah diakomodir oleh peraturan. Tidak boleh dia, tapi susu ikan ini belum. Ya. Belum ya. Jadi ya masalah kemudian begini kan, ini kan nanti akan diberikan pada anak-anak. Ya, ini apakah dan ibu hamil. Kita tidak tahu apakah anak-anak ibu hamil suka ya kan dengan produk ini. Kalau susu ini sudah jelas di seluruh dunia dinamanya school milk program, ya susu sapi, susu ternak gitu kan ya. Di mana-mana itu di seluruh dunia yang ada punya school milk program. Termasuk ini, dan dari awal Pak Prabowo makanya menyampaikan akan mengimpor sapi perah dan sebagainya karena memang seperti itu. Bahwa kemudian hidrolisat bubuk protein ikan ini dari ikan yang dibubukkan ini akan dijadikan bagian dari menu, ya itu nanti bisa saja ya kan kembali ke apa namanya karena nanti yang diinikan bukan menunya ya oleh dari pusat itu, nanti masing-masing unit layanan yang akan melayani anak sekolah ibu hamil itu akan membuat menu dari nasional itu nanti akan ditetapkan standar gizinya, kandungan nutrisinya. Mungkin di daerah pesisir akan banyak menu ikan. Nah itu dari misalnya ikannya ya langsung digoreng, langsung dipepes ya. Karena ini kan juga ada masalah teknis misalnya untuk mengekstrak ya. Saya dengar harganya 3.000, it's okay gitu ya. Nah tapi kembali kalau saya dari sisi ilmu teknologi susu, yang saya permasalahkan adalah istilah teknis menamai itu sebagai susu. Ya, kan misalnya jahe dibubukkan, ya buat aja jahe bubuk kan, tidak susu. Ya gitu. Jadi silahkan aja ya, bahwa kemudian hanya tadi belum ada pernyataan resmi menggantikan susu sapi dengan susu ikan ini. Karena bayangkan juga mengekstrak, menghidrolisis itu kan kalau harus memproduksi 3 juta ton. Nah, seperti apa? Ya ini kan ada gambarnya nih kan. Perlu alat sebesar apa kan? Kalau harus menyediakan misalnya 1 juta ton, 100.000 ton lah per hari misalnya. Nah, ya kan. Nah, begini Mas, masalah kita kekurangan. Yang kita kurang itu susu segar. Karena ternak kita kurang. Apalagi kemarin ada penyakit mulut kuku. Nah, yang diimpor adalah susu bubuk. Sehingga itu yang kemudian di pasaran sekarang itulah yang disebut susu segar dalam negeri hanya bisa mencukupi 20%. 80%-nya impor. Nah yang diimpor ini memang mayoritas susu bubuk. Tapi ada juga keju, mentega, ya susu. Jadi paling banyak diimpor susu bubuk. Nah susu bubuk impor ini bisa dicairkan ulang menjadi susu cair atau di-blended. Ya, disebutnya recombined milk. Di-blended dengan susu segar dalam negeri. Tiap merek itu punya komposisi masing-masing. Nah nanti untuk makan bergizi ini yang saya dengar ya BGN akan menetapkan komposisi standar. Karena yang kita akan berikan kan gizinya akan ditetapkan seperti apa, tidak sembarangan. Gitu. Yang jelas komposisi susunya akan ditetapkan. Jadi
seperti itu. Jadi istilahnya, nah karena kalau kurang istilahnya, yang kurang itu susu segarnya. Susu segarnya. Oleh karena itu, betul. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian atau Pak Prabowo waktu kampanye sudah menyampaikan kan akan mengimpor sapinya. Jadi sapinya diimpor, nanti beranak pinak di sini. Seiring kenaikan susu segar itu, komponen susu bubuk impornya akan dikurangi. Begitu. Oke, baik Pak Epi. Begitu. Jadi Pak Epi, ini ada juga narasi yang juga beredar di kalangan masyarakat selain terkait dengan susu ikan dalam tanda kutip ini, juga terkait dengan nilai gizinya yang katanya 1 gelas susu ikan ini itu sama dengan 2 gelas susu sapi. Ini bagaimana Pak kalau misalnya Bapak analisa terkait dengan narasi tersebut? Ya, ini kan waktunya terbatas ya. Yang saya hanya bisa katakan begini, kalau kandungan protein ya mungkin itu hampir sama ya. Yang jelas kalsium, misalnya salmon itu hanya 26 miligram per 100 gram. Nah kalau susu kan 120 gram. Jadi artinya pada beberapa, misalnya vitamin A, D mungkin di ikan lebih banyak, tetapi vitamin B12, B2 di susu lebih banyak. Jadi itu comparable lah. Nah, cuma ada yang istilahnya dari sisi nutrisi ini yang dikenal biological value dan net protein utilization, yaitu protein. Nah, protein hewani itu terutama telur dan susu itu biological value itu gini Mas, secara bahasa ininya. Jadi bagaimana protein itu dimanfaatkan tubuh untuk mengganti jaringan, perbaikan jaringan ya. Kalau net protein utilization, pemanfaatan protein bersih, itu berapa persen dari total protein yang kita makan itu diserap oleh tubuh, dimanfaatkan tubuh. Nah, ini data ilmiah ya, bahwa dibanding protein dari nabati misalnya soybean ya, kedelai, almond dan dari ikan, nilai biologis susu, protein susu hewan dan telur itu 90%. Bahkan telur itu lebih tinggi sebenarnya, hampir 96 ya. Jadi artinya, ya kalau susu ikan itu proteinnya nilai biologisnya 75 sampai 80, kalau susu hewan itu 89 sampai 90, kedelai itu 74 sampai 78. Kalau net proteinnya susu hewan itu net protein utilization-nya 85. Nah, kalau ikan itu hanya 75. Kedelai bahkan hanya 65. Jadi kalau dari sisi itu, susu hewan lebih unggul. Jadi memang ini ada plus minusnya. Nah, yang paling ini adalah sebenarnya juga komponen mikro, aku disebutnya mikrokomponen ya, yang ada di susu hewan atau komponen bioaktif. Nah, ini yang jadi saya tidak merendahkan, sekali lagi ada plus minusnya ya kan. Tapi kalau dari protein asam amino esensial, biological value dan NPU, yang paling menang istilahnya, yang paling ini tinggi nilai biologis dan net NPU-nya itu adalah dari susu hewan gitu. Pak Epi, lanjut silakan Pak. Silakan Pak, lanjutkan. Ya itu. Nah, salah satu susu hewan itu kalau kita mau bilang ikan, yaitu yang mamalia, yaitu susu ikan paus atau susu lumba-lumba kan. Saya kira kan pas saya mendengar itu. Masalahnya kan bagaimana beternak ikan paus dan memerahnya kan, pertanyaannya kan begitu ya. Jadi ternyata ini kan kalau itu susu memang itu, karena dia kelenjar sekresi kelenjar ambing, kemae, betul. Karena paus itu mamalia ya, bahkan bernapas dengan paru-paru, demikian juga lumba-lumba. Gitu. Demikian juga echidna tuh, sejenis landak hidung panjang, itu mamalia. Dia bertelur, anaknya setelah menetas dia menyusu. Ya. Itu benar susu gitu. Nah, kalau ini kan daging ikan diekstrak proteinnya jadi bubuk ya, dihidrolisis. Ya sih seperti bubuk jahe lah, bubuk apa yang kemudian diseduh air, dilarutkan mirip susu. Nah, jadi itulah. Cuma tadi kembali di Indonesia ini untuk menyebut ya, melabel, menulis di label, menyebut produk untuk dapat izin edar dari Badan POM itu ada aturannya. Ada aturan label iklan pangan, ada kategori pangan ya. Dan ada standar nasional Indonesia apa yang disebut susu gitu. Oke, berarti tidak sembarangan begitu ya Pak ya? Ya. Baik, Pak Epi, ini
Berbicara soal susu sendiri, ini sebenarnya seberapa penting sih Pak susu bagi tubuh kita, apalagi ini harus dikonsumsi setiap hari, dan apakah si susu ikan dalam tanda kutip ini bisa menjadi alternatif untuk menggantikan susu sapi? Ya, kembali tadi. Ini kan sebenarnya bagian dari makan bergizi ya. Iya. Zaman Orde Baru dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna kan. Nah, 4 sehat itu kan daging, ikan, ya, nasi, buah, sayur, ditutup sempurna dengan susu kan begitu ya. Iya. Nah, jadi memang susu ini kan pangan yang sifatnya cair. Ya, semua makhluk hidup yang mamalia begitu lahir, makanan pertamanya adalah susu kan. Sama dengan kita manusia juga sama ya. Nah, karena bentuknya yang cair ya, kemudian mengandung banyak zat vitamin, mineral dan komponen mikronutrien, itu memudahkan untuk diserap oleh tubuh karena dia cair kan. Yang lain kan padat, daging, ikan gitu. Nah, kemudian ternyata tadi dari sisi proteinnya ternyata biological value dan net protein utilization-nya itu istilahnya paling tinggi, sehingga susu ini selalu disebut ya sebagai tadi tuh melengkapi. Jadi kalau bicara ini ya sebenarnya apakah kalau tidak minum susu tidak apa-apa juga karena bisa dari sumber lain, misalnya kalsium. Brokoli saja mengandung kalsium kan, sayuran. Ini kan masalah program. Nah, belajar dari negara tetangga misalnya Thailand yang sudah menerapkan program minum susu anak sekolah ya di SD, TK di sana dari 92. Itu terjadi karena kan ini berkaitan dengan fase tumbuh kembang anak. Bagaimana misalnya tinggi rata-rata anak SD Thailand setelah ada program minum susu itu naik 5 cm. IQ-nya naik. Nih, mohon maaf kan IQ kita rata-rata 78 kan gitu ya. Di sana naik. Kemudian visa score ya. Stunting hilang. Jadi atau menurun drastis. Itu bukti ilmiah. Saya bisa menunjukkan ya kalau ada waktu banyak bahwa yang paling mudah untuk memperbaiki gizi, mungkin karena juga sifatnya cairan ya, mudah diserap tubuh, itu susu gitu. Nah, makanya ada bahan-bahan yang dibubukkan kemudian dilarutkan jadi supaya mirip susu kan begitu. Tapi kan tidak kemudian dengan tanda kutip karena mirip susu terus kita sebut itu susu karena tadi ada peraturan yang harus kita ikuti dan ini supaya juga tidak membingungkan masyarakat gitu ya. Nah, itu kan tadi sebenarnya boleh katakan misalnya sari ikan. Saya tidak harus menyebut brand. Mungkin Pak Iqbal ingat ya ada dari daging ayam kan, essence daging ayam yang diminum kan, ada tuh. Nah itu kan tidak kita sebut susu ayam kan? Itu ekstraknya dari ayam jadi, justru itu ya. Betul, dari protein jadi cairan kan. Kan saya nggak boleh nyebut merek ya. Itu kan ada. Itu kan seperti itu ya. Baik. Jadi, ini dari ikan ya. Ya banyak kan minuman-minuman, bahkan sekarang jeruk aja, jus jeruk dibubukkan ya. Terus nanti diseduh. Ya. Baik. Nanti Baik Pak Epi. Misalnya ada sumber protein lain, misalnya jangkrik kan sudah lama didiskusikan kan, serangga, jangkrik kan, bahkan di Inggris ada pabriknya, terus dibubukkan misalnya. Nah kemudian kita seduh, apa mau kita sebut susu jangkrik juga kan? Nah itu jadi berarti ini dari segi penamaannya saja ini Pak ya, yang patut mungkin menjadi perhatian oleh pemerintah juga ini, bagaimana menyebutkan ekstrak dari ikan dan lain sebagainya. Daging ikan. Masalah masuk program gizi apa itu nanti kan kewenangan dari Badan Gizi, Mas. Tapi tidak ada pernyataan saya dengar mengganti susu sapi atau dapat menggantikan susu sapi, itu secara ilmiah ya tidak bisa ya, tidak bisa. Baiklah. Kan susu kan secara alami sudah cairan keluar dari ternaknya kan. Ya itu. Baik, tidak Pak, perlu dibuka. Iya, Pak Epi Taufik, pakar ilmu dan teknologi susu Institut Pertanian Bogor, terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami sehingga kami lebih mengerti lagi terkait dengan susu ikan dalam tanda kutip ini. Salam sehat selalu Pak Epi. Terima kasih.